ikut rek lali. Mana ya? Oke, misalnya nih. Misalnya kan biasanya kalau menggunakan password kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian dilakukan tekan enter. Misalnya ya, tekan enter. Nah, ketika sudah di enter, yang masuk ke database. Kan kalau password itu kan pasti masuk ke database ya. Iya. Nah, kalau sudah dikonfigurasi password tersebut dengan autentifikasi, maka ketika sudah di enter, meskipun passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nanti kalian melakukan coding di editor itu ada codingnya sendiri, namanya MD5. Nah, ketika sudah di coding jadi MD5, ada codingnya sendiri nanti bahasanya. Semoga nanti sudah sampai ke situ. Itu nanti akan jadi acak sampai tuh kayak gini nanti jadinya acak maksudnya dan tidak bisa diketahui. Makanya semakin panjang password Anda, semakin panjang password, misalnya ini ada berapa? Ada 10 ya, 10. Mengacak ini pun seorang hacker itu butuh 8 aja, 8 itu bisa 1 bulan. Lebih dari 8 itu bisa, ya entah nanti bisa tahunan untuk bisa menemukan password 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seperti itu. Apalagi kalau acak dengan angka besar, angka kecil gitu misalnya, itu jauh lebih sulit malah. Karena nanti ini hasilnya akan diacak. Seperti itu. Itu tingkat apa jenenge? Bagaimana security-nya. Nah, tapi kalau di luar negeri itu ada lagi yang namanya gitu. Lah, kok enggak metu. Sebentar. Nah, biasanya kalau di luar negeri itu ada yang namanya kok lali tadian. Oh ya, IPAA. Nah, ini apa ya? Kayak organisasi untuk menjamin kerahasiaan data dan security-nya itu sudah internasional. Jadi kalau kemarin saya coba karena ada COVID ini ya, karena ada COVID ini ada beberapa aplikasi itu saya coba memang sengaja saya mendaftarkan diri agar ketika saya membuat form itu sekuritasnya tingkat tinggi karena berkaitan untuk mendata ini pasien yang terkait dengan COVID. Nah, sehingga akhirnya saya mendapatkan free access untuk ini HIPAA AA ini. Nah, HIPAA AA ini itu apa ya? Jaminan kerahasiaan data. Ketika data ini bocor, istilahnya Anda secara kekuatan hukum itu sangat tinggi sekali. Itu, banyak istilahnya kayak terakreditasi gitu kerahasiaannya. Kerahasiaannya itu terakreditasi, kerahasiaan data Anda. Nah, sama halnya ketika survei-survei COVID itu kan ada kerahasiaan data ya. Itu ada data kita, apa yang kita rasakan, gejalanya apa, dan sebagainya. Kita menuliskan simptom, bukan sign ya. Kita menuliskan simptom, dan itu harusnya memang sudah masuk ke rahasia medis. Makanya kalau misalnya makanya ada beberapa aplikasi yang karena ada COVID itu adalah pandemi secara internasional dan dunia, maka dia memberikan jaminan ini secara free. Nanti tinggal pilih mau disimpan datanya disimpan lokal atau masuk ke apa istilahnya? Kemana saya lupa. Secara internasional tersimpan di cloud-nya di Inggris kalau nggak salah. Itu. Oke, nanti kita coba belajar terkait itu lagi juga. Kembali lagi ke sini. Nanti Kak nutut. Saya jam 20 ada rapat. Oke. Masuk ke akses dan kontrol sudah, pelatihan dan implementasi. Nah, pelatihan dan implementasi ini cukup penting karena apa? Kalau dalam pelatihan dan implementasi pun ini ada evaluasinya. Ada evaluasi dari ketika dilakukan pelatihan sama ketika implementasi pasti nanti ada masukan-masukan.
ada evaluasi input, proses, dan output. Tetap semua terus selalu lakukan evaluasi input, proses, dan output. Itu terus selalu maintenance, karena itu adalah suatu sistem. Kalau nggak dilakukan evaluasi, nggak bisa. Oke. Apa yang membuat rekam kesehatan elektronik itu dilaksanakan? Sistem yang sangat kompleks. Karena tadi kan menghubungkan semuanya ya. Kalau kita membayangkan itu, setiap data manusia itu bisa terintegrasi secara baik. Mempunyai hubungan timbal baik dari semua aplikasi. Bahasanya itu help terintegrasi. Help information exchange ya, terintegrasi. Ya itu tadi timbal balik. Ada istilahnya ketika saya berobat ke Siti Fatimah, maka data saya secara otomatis apa yang ada di Siti Fatimah akan terbaca juga di RSUD Sidoarjo. Itu namanya terintegrasi. Ada manfaat dan keuntungan dari sistem untuk organisasi internal dan penggunaan lain dari luar organisasi. Jadi secara internal ada, ketika di luar juga ada, karena sudah terintegrasi. Itu sangat bagus sekali. Dan saat ini pun itu sudah berlomba-lomba untuk bisa melakukan hal tersebut. Tapi tidak banyak. Rata-rata developer itu, kemarin saya ikut webinar, cuma saya rada miris juga terkadang. Rada mirisnya tuh gini, developer itu kan yang bikin para IT ya. Iki sopo sing nyaret-nyaret. Developer itu kan yang bikin kan IT ya. Rata-rata. Karena belum banyak keempat rekam medis yang membuat suatu aplikasi. Nah, ketika mereka itu sudah berhasil masuk ke pemerintahan dan menawarkan rekam medis elektronik, ini rekam medis elektronik yang mereka tawarkan. Rekam medis elektronik. Webinar tersebut waktu itu yang keren tuh gini. Cuman saya agak menyesal juga sih mengikuti. Seperti rasanya itu, tolong kembalikan kuota saya karena sudah mengikuti webinar ini. Bayangkan, yang mengikuti itu ada Pak Rano, ada Bu Gemala Hatta, dan banyak sekali teman-teman rekam medis yang lainnya, dari Jawa Barat dan sebagainya. Banyak orang rekam medisnya. Tapi pembicaranya semua itu adalah IT developer. Dan mereka berbicara tentang pengembangan aplikasi dari segi IT. Ada juga yang dari hukum. Dari hukum pun ini dari pemerintahan. Tapi saya yakin itu beliaunya tidak begitu paham terkait dengan bagaimana hukum jika itu direkam medis. Rata-rata yang dijawab kemarin itu hukum secara dalam kapasitas hukum, tapi jawabannya itu selalu terkait dengan rekam medis secara manual. Padahal pertanyaannya adalah terkait rekam medis secara elektronik. Kemudian yang menjadi kesel itu adalah IT merasa bahwa mereka sudah paham banget terkait dengan rekam medis. Sudah paham banget terkait dengan rekam medis sehingga nggak masalah. Dengan adanya tanda tangan cukup dengan seperti ini itu sudah selesai. Kalau hanya menunggu tersebut, gimana bisa berjalan? Ya memang seperti itu. Cuman kalaupun IT tersebut mengembangkan developer tapi tidak ada pertimbangan dari rekam medis, ya bagaimana bisa berjalan? Akhirnya saya berpikir gini, ini anak-anak MIK semakin ke depan, nggak usah jauh-jauh ke depan, ketika Anda lulus nanti tuh ya, kalau Anda tidak menguasai betul yang terkait dengan IT, bisa jadi karena nanti kan akan serba ke elektronik tuh. COVID ini aja kan serba ke elektronik. Semakin ke depan nanti kesananya pasti lebih ke IT, Internet of Things-nya itu pasti akan berjalan. Jadi mau kita tidak mau, kita harus benar-benar bisa menguasai apa yang dikuasai oleh teman-teman informatika. Tapi kelebihannya kita paham tentang rekam medis. Bagaimana bisa membuat rekam medis ini itu sesuai dengan hitohnya, sesuai dengan yang sebenarnya, yang rekam medis yang sebenarnya untuk bisa dielektronikan, gitu loh. Jadi
Jangan sampai nanti ketika Anda lulus, justru malah wilayah kerja Anda itu malah diambil oleh orang-orang informatika. Itu yang saya sayangkan kemarin ketika mengikuti webinar tersebut. Cukup rada menyesal sih, wis ono Bugemalah Hatta tapi kok ya ngono. Tapi wong pinter iku santun ya, komentarnya cuma gini toh. Bagaimana menurut Anda, padahal aplikasi di tingkat Kementerian Kesehatan itu cukup banyak. Jangan sampai seperti halnya ketika terjadi tsunami di Aceh. Banyak sekali orang luar negeri menawarkan aplikasi, tapi tidak jelas juntrungannya kemudian tidak lanjutnya. Begitu komennya. Oke, model untuk memahami persyaratan fungsional. Jadi tadi kan ada beberapa persyaratan dari pengguna sebagai pengguna. Jadi sebenarnya kalau tadi persyaratan ini sesuatu hal yang teman-teman itu sudah pahami sebenarnya. Konten catatan, format rekaman, sistem kinerja, kecerdasan, bahwa aplikasi yang diciptakan harus cerdas, hubungan dengan keterkaitan dengan aplikasi yang lain, kemampuan laporan, asal kontrol, pelatihan, dan implementasi. Nah, kita masuk ke model untuk memahami persyaratan fungsional. Harus dimulai dari mengidentifikasi kebutuhan informasi internal dan eksternal organisasi. Biasanya, untuk mengidentifikasi kebutuhan itu dilakukan sebelum Anda mendesain suatu aplikasi. Contoh nih misalnya. Contoh aplikasi apa ya? Misalnya pendaftaran pasien. Sebelum Anda bikin aplikasi pendaftaran pasien, Anda harus mengidentifikasi kebutuhan data atau kebutuhan informasi. Contohnya gini, Anda harus menjelentrekkan itu dari input, proses, dan output. Input, data apa yang Anda butuhkan untuk di pendaftaran ini? Oh, enggak Mbak, saya cuma butuh nama, nik, alamat, sama nomor rekam medis misalnya. Nah, itu yang Anda masukkan. Oh, data untuk pendaftaran adalah nama, nik, nomor rekam medis, sama alamat. Wes, cukup. Itu satu contoh. Kedua, proses. Setelah data nik nama tadi sudah di-entry, ini kira-kira mau dimasukkan dan di mana saja yang bisa mengakses nama nik dan alamat tadi itu. Nah, orang yang menjalankan yang dua penggawaian itu yang paham. Itu yang dimaksud dari yang identifikasi kebutuhan dari proses. Outputnya dari data tersebut nanti digunakan untuk apa. Tuh, paham ya? Punya bayangan gak, Rek? Kalau papanya reso nulis kan? Oke. Adanya alur kerja dan alat pemetaan proses yang dijelaskan pada bab 7 nih, bab SEM sebelumnya. Oke. Model untuk memahami tadi lanjutnya. Sebentar, nggak kelihatan. Mendukung, jadi tadi setelah mengidentifikasi kebutuhan, kemudian ada alur kerja dan alat yang mau dipetakan, yang awal-awal kita sebelum TS itu. Mendukung, jadi apa yang akan kita desain itu mendukung pengambilan keputusan. Kemudian meningkatkan dokumentasi kesehatan. Jangan sampai ketika dari manual menuju ke elektronik, justru malah banyak sekali dokumen kesehatan yang tidak terrecord misalnya. Kudune ono foto ronsen tadi gak ono. Itu kan sesuatu hal yang ya mending gak usah rekam kesehatan elektronik kalau sudah malah meningkatkan dokumentasi kesehatan, malah menurunkan dokumentasi kesehatan. Menjamin keselamatan pasien nih yang penting. Meningkatkan kinerja dalam perawatan pasien. Jangan sampai nih, ketika ada sistem, kebanyakan selama ini kan ketika ada sistem itu kan malah meribetkan pekerjaan ya. Harusnya enggak. Kalau dikaji dengan betul dan benar dan dievaluasi mulai dari input, proses, dan output, harusnya sistem yang kalian ciptakan ini harusnya mempermudah kinerja. Lebih cepat, lebih efisien, dan efektif. Harusnya seperti itu. Kalau enggak, ya perlu dikaji ulang. Oke, enggak usah. Ini lebih pada ke dalam komisi akreditasi tentang sistem yang berbasis elektronik atau sistem hybrid. Nanti ini kan kalian pelajari di akreditasi dan manajemen risiko.
Oke, penggunaan utama dan sekunder dari sistem rekam kesehatan elektronik. Ini lebih pada ke kalau belajar di pengantar rekam medis ada apa istilahnya fungsi sekunder dan fungsi primer. Iya, kode itu. Pendidikan pelatihan ini tentang dengan perawatan pasien. Sama halnya, cuma ini secara elektronik. Oke, pengertian dari kebutuhan fungsional. Ini kok suwe ya? Ada beberapa sumber dan model kebutuhan fungsional yang telah dikembangkan pada beberapa tahun yang lalu. Nah, ini tadi internet sama ini kepanjangannya nih, Institute of Medicine. Terlibat dalam model kesehatan 37L7 ini yang tadi saya singgung sudah. Terkait dengan sertifikasi menyeluruh RKI. Ini adalah standar data kesehatan seperti layaknya ICD, Slomet City, kayak mana gue. Oke, IAM itu adalah lembaga kedokteran, nggak usah. Lanjut ke sistem RKE secukup. Oke, ini sistem model fungsional dari HL7. Kalau kalian apa namanya? Jadi ini lebih pada ke HL7 itu isinya apa aja. Jadi ada informasi, instruktur informasi, pendukung, dan perawatan langsung. Jadi lebih pada ke apa ya? Standar baku data yang digunakan untuk rekam kesehatan elektronik. Salah satunya L7. Ada banyak hal. Ya, Slomet City salah satunya juga. Oke, nggak usah. Lanjut. Oke, nih. Nanti kalau kalian pengen lebih detail tentang head level 7 atau L7 ini kalian bisa cari reference yang lain juga. Sebenarnya karena memang HL7 Slomet City ini perlu pembahasan yang lebih detail sebenarnya. Intinya ya sama, standar baku suatu data kesehatan yang digunakan untuk melakukan rekam kesehatan elektronik. Nih, H7 menyatakan bahwa maksud dari standar ini adalah untuk menyediakan semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan sistem RKE dengan memahami dasar dari fungsi visioner dan sangat sedikit vendor akan memiliki kemampuan untuk menggabungkan semua dari mereka sekarang. Bahasanya ini memang bahasa belum saya parafrase dari buku bahasa Inggris. Kalau parafrase butuh waktu juga, entah mau memparafrase atau langsung nyel bahasa Inggris. Oke. Komisi Sertifikasi pada Teknologi Informasi Kesehatan, ini CCHITS bahasa Inggrisnya, mencakup sertifikasi produk untuk RKE, pengaturan rawat inap, suatu kelayakan sertifikat infrastruktur. Jadi memang suatu sistem itu ada sertifikasinya. Yang ini kemarin di webinar tersebut rada disindir tapi menyindir guyonya itu guyu ngenyek gitu. Bahwa halnya seperti ini tuh nggak perlu untuk rekam medis itu untuk melakukan sertifikasi secara rekam medisnya. Cukup secara ini sudah cukup. Oke, lanjut. Nggak perlu. Oke, ini. Oke, ini. Tadi sudah saya sebut sedikit terkait dengan mengidentifikasi kebutuhan ya. Tadi kan kebutuhan data. Kalau ini lebih secara umum, kebutuhan fungsional secara umum mulai dari kebutuhan fungsional pengguna. Tadi kan sudah ada syarat-syaratnya ya, syarat-syarat dari pengguna yang di awal saya jelaskan. Kemudian jika set lengkap, fungsi tidak direncanakan semuanya, maka pilihan vendor yang salah bisa terjadi. Jadi kebutuhan ini itu jadi survei kebutuhan itu kan harus dilakukan. Kalau memang artinya gini, kalau tidak dilakukan survei kebutuhan, bisa jadi apa yang kalian ciptakan itu sesuatu hal yang tidak dibutuhkan. Jadi mubazir. Membuat sistem aplikasi, tapi tidak sesuai dengan kebutuhan oleh pengguna. Ya mubazir, nggak digunakan, nggak sesuai kebutuhan.
Proses melibatkan pengguna itu penting, ini yang perlu digarisbawahi. Proses penggunaan yang melibatkan pengguna itu penting. Makanya tadi, jika tidak melibatkan pengguna, sama halnya kalau rekam medis elektronik, orang IT, kalau yang bikin kalian enak karena kalian adalah pengguna juga. Jadi bisa mengira-ngira. Tapi kalau orang IT developer, tanpa memperhatikan pengguna, tidak melihat orang rekam medis, ya iso. Oke. Tadi sudah saya contohkan untuk survei pengguna. Kasus penggunaan ini misalnya kalau dalam kasus RKE hasil laboratorium ada kesesuaian identitas pasien. Jadi hasil laboratorium itu harus ada identitas pasien, prosedur manajemen, catatan layanan dokter, gudang hasil laboratorium, dan seterusnya. Enggak kepo. Bentar, di layar saya nggak bisa kelihatan. Dulu. Oke. Oke, nih. Contoh kasus penggunaan RKE. Sebentar. Kalau di tempatnya admin itu layarnya ruwet. Oke. Contoh kasus penggunaan ya. Jadi kalau penggunaan dari lab ya, RKE dari lab, maka pasien, dokter, lab, penyimpanan data, tempat layanan. Ini adalah salah satu contoh bentuk suatu workflow dari rekam kesehatan, cuma labnya aja. Gitu. Dari laboratorium penyimpanan data, hasil lab, hasil lab, pemesanan lab, memberitahu layanan pencari lokasi dari hasil lab, mempublikasikan ketersediaan hasil lab, sampai di perawat itu memberitahu hasil labnya. Ini sudah pernah saya bahas di lupa saya. Ini pernah ini ada hal yang seperti ini. Pertemuan 9 atau 7 masalah. Oke. Enggak selesai ya. Langkah memverifikasi persyaratan pengguna, inventaris fungsional saat ini, kemampuan fungsional ada dan diinginkan harus diindikasi dari alur kerja dan proses migrasi dari kasus penggunaan dari aplikasi. Yang pertama, melakukan inventarisasi aplikasi. Jadi inventarisasi aplikasi semuanya. Kalau kalian mau mengkaji itu berangkat dari input, proses, dan output. Itu sudah guys. Yang perlu diingat-ingat adalah itu semua. Input, proses, dan output. Ini ketersediaan sumber untuk memasuk data, dan sebagainya. Oke. Fungsi administratif, fungsi perawatan, fungsi feeder, di mana sistem mengirim dan menerima data dari sistem rekam kesehatan elektronik. Misalnya, sistem farmasi perlu mengirim informasi resep dan menerima semua informasi resep. Itu fungsi feeder. Perawatan, penjadwalan perawat. Spesimen laboratorium, manajemen dosis tadi seperti yang di lab tadi itu juga masuk. Administrasi seperti layaknya hal-hal yang terkait dengan fungsi administratif di rekam medis sama halnya itu jauh. Oke, ini bisa secara jelas bisa dibaca. Oke. Manfaat RKE dari keselamatan pasien. Makanya kenapa tadi saya selalu singgung kalau mengkaji adalah dari fungsi input, proses, dan output. Proses, order entry, keselamatan pasien. Fungsi pendukungnya untuk mendukung kebutuhan klinis dan keuangan. Bayangkan kalau RK ini fungsi pendukungnya tidak terkait dengan, contoh aja laboratorium. Proses order entry dari lab itu untuk mendukung klinis dari pengobatan pasien. Oke. Sebulan, contohnya. Nanti yang lainnya, contoh yang kedua adalah daftar obat, farmasi, administrasi obat, dan lainnya.
Sama halnya kemarin kan tadi sudah jelaskan bahwa ketika ada, dulu saya pernah mencontohkan, saya lupa di pertemuan keberapa, ketika ada misalnya terkait dengan obat nih, ini terkait dengan obat. Ketika obat itu kan masuk ke farmasi, farmasi kan menerima resep, ketika ini kan dari dokter ke farmasi menerima resep. Ketika dari farmasi menerima resep ini kan nggak dimasukkan ke dalam sistem. Ketika dimasukkan sistem ternyata tidak ada, maka bisa jadi dikonfirmasi. Dokter mengganti resep, masuk lagi kembali ke sini. Jika memang tidak ada, maka dokter di sini mengkaji ulang. Apakah ada obat alternatif yang lainnya? Itu ada kok di slide yang sebelumnya yang lalu. Contohnya seperti itu. Oke, alhamdulillah masuk ke kesimpulan. RKE ini hasil akhirnya adalah integrasi semua aplikasi. Jadi ketika tidak terintegrasi, maka dia belum masuk di rekam kesehatan elektronik. Memahami infrastruktur informasi diperlukan untuk mencapai RKE sangat penting, termasuk dalam orang yang terlibat dalam proyek. Proyek RKE harus dimulai dengan pemahaman tentang kebutuhan pengguna. Ini tadi saya jelaskan, kebutuhan pengguna itu penting dan kebutuhan fungsional dari prosesnya. Pokoknya kebutuhan dari input, proses, dan output. Itu harus dilakukan. Sebelum aplikasi itu didesain. Makanya kalau kalian mau, sama halnya kalau kalian penelitian misalnya, mau bikin aplikasi, ya harus melakukan ini analisis kebutuhan pengguna. Harus ada analisisnya. Kalau nggak ada, ini aplikasi ini sesuai kebutuhan apa enggak. Gitu tentunya. Sudah, terima kasih dari saya. Apakah ada pertanyaan? Turu kabeh, Rel. Oke, sudah? Sudah, Bu. Oke, terima kasih dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.